Jika ingin ternak kita, sapi, kambing, domba cepat gemuk, kita harus tahu berapa sih kebutuhan nutrisi ternak kita. Apakah ketika pagi hari masih ada sisa pakan di tempat pakan? Kalau di tempat pakan itu bersih tanpa sisa, silahkan teman-teman stop video ini atau di skip saja. Karena percuma memberikan ransum pakan yang bagus berkualitas, tetapi teman-teman belum paham berapa kebutuhan nutrisi ternak kita. Video ini adalah lanjutan dari video jumlah pakan. Kebutuhan nutrisi adalah berapa banyak gizi yang harus ada dalam pakan. Kalau sapi, kambing, domba, ternak teman-teman sudah diberikan pakan ransum yang berkualitas, sudah dibelikan konsentrat yang mahal, tetapi ketika teman-teman masuk ke kandang, ternaknya langsung berdiri kompak dan berisik tidak beraturan, itu berarti kebutuhan nutrisinya belum terpenuhi. Sapi, kambing, domba itu ketika malam hari makan apa tidak? Coba perhatikan. Pasti kalau ada yang dimakan, ya dimakan. Coba amati di jam 11 malam, jam 2 pagi, jam 4 subuh. Di jam-jam segitu pasti dia berdiri. Kalau berdiri tapi tempat pakannya kosong, ya tidur lagi dia. Sudah tempat pakannya kosong, cuacanya dingin, bangun-bangun bisa kembung. Berapa kebutuhan nutrisi sapi, kambing, domba? Secara teori, total pakan asfit adalah 10% dari berat badan atau 2,5 sampai 4% dari berat badan jika dalam konversi bahan kering. Dalam prakteknya, yang bagus itu pada pagi hari harus ada sisa pakan di tempat pakan meskipun 1 genggam. Kemudian berapa banyak gizi yang harus ada di dalam pakan? Ini sebenarnya sesuai dengan kondisi ternaknya. Misalnya pejantan, penggemukan, indukan, bunting, laktasi, itu kebutuhannya beda-beda. Tetapi jika saya sampaikan masing-masing berapa, untuk menghafalnya pasti susah. Saya juga nggak hafal. Misalnya penggemukan, pengen naik 1 kilo, 1,5 kilo, itu beda. Belum lagi jenis sapi atau jenis dombanya beda. Domba lokal, domba dorper, awasi pasti beda. Tetapi ada patokan kira-kira ketika kita di lapangan. Jadi ini kira-kira patokan antara 10 sampai 13% proteinnya. Kemudian kalau energi ada 2 macam. Ada yang dihitung pakai metabolisme energi atau total digestible nutrient. Kalau pakai ME antara 10 sampai 12. Kalau pakai TDN antara 65 sampai 70. Paling bagus yang mana? Ya ambil patokan yang tinggi. Kalau tinggi, otomatis akan ngefek ke harga pakan yang akan lebih mahal. Bagi teman-teman yang suka beli konsentrat, silahkan cek kandungan nutrisinya. PK-nya berapa, TDN-nya berapa, atau ME-nya berapa. Lebih tinggi pasti harganya lebih mahal. Catatan penting, patokan ini adalah untuk ransum atau total pakan, bukan untuk konsentrat. Ingat ya, ransum tidak sama dengan konsentrat. Banyak yang salah kaprah di sini. Misalnya begini, teman-teman beli konsentrat dengan kandungan protein kasarnya itu 15%. Wah, aman ini ya. Kan patokan protein kasarnya tadi hanya 10-13%. Ya aman kalau teman-teman hanya berikan full konsentrat. Tetapi kan pasti kalau kasih pakan ada rumput atau serat ditambah dengan konsentrat. Padahal
Rata-rata kandungan protein kasar rumput kita di Indonesia ini hanya sekitar 8-10%. Nah, jadi kandungan protein as-feed atau total pakan otomatis akan berkurang. Seperti itu, banyak salah pahamnya di situ. Untuk selengkapnya akan saya bahas di video saya yang selanjutnya. Simak terus. Jadi itu teman-teman, kebutuhan nutrisi sapi kambing domba. Kebutuhan protein antara 10-13% dan kebutuhan energinya 10-12 jika pakai ME atau 65-70% jika pakai TDN. Itu adalah patokan kira-kira. Dan ingat, jumlah nutrisi dalam ramsum tidak sama dengan jumlah nutrisi dalam konsentrat. Sekarang silahkan cek kandungan nutrisi pakan yang teman-teman berikan kepada ternaknya. Sudah sesuai apa belum? Oke, itu saja konten kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Mari kita berdiskusi di kolom komentar.